Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sekolah SMK Negeri 1 Kadapan yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih sudah hadir Pak. Sama-sama. Kemudian dari staf tata usaha yang diwakili oleh Pak Atulmen, terima kasih sudah menghadiri. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul ya menghadiri undangan dari kami selaku calon guru penggerak di Kabupaten Bandung Angkatan 5, di mana hari ini agendanya adalah sosialisasi tentang aksi nyata kami berdua setelah mempelajari beberapa modul di modul 1 sampai dengan 2. Kebetulan ini aksi nyata modul 1 yang terakhir tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabatnya, keluarganya, para tabi'in sampai kepada kita umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kami berdua itu akan sharing berbagi. Sebetulnya bukan menggurui, bukan coaching, tapi lebih ke sharing berbagi untuk tentang budaya positif yang telah kami pelajari. Sebetulnya sih di sekolah kita sudah melaksanakan secara tidak langsung. Namun ketika kita mempelajari bersama di calon guru penggerak antara saya dengan Pak Andri Arjani, mendapatkan beberapa pencerahan ya Pak Andri ya pada saat itu. Ternyata lebih terstruktur. Budaya positif itu dimulai, betul sekali saya setuju dengan arahan dari Bapak Kepala pada saat pembinaan upacara, yaitu dimulai dari hal kecil, mulai dari kita sendiri. Apalagi sekarang kita menghadapi kurikulum baru, kurikulum merdeka, di mana banyak orang yang menafsirkan
memahami kurikulum merdeka itu dengan berbagai pemahaman yang berbeda, seperti itu ya. Adapun yang saya pahami setelah mengikuti berbagai program guru penggerak, ternyata banyak hal yang PR yang harus kita benahi supaya menumbuhkan, salah satunya budaya positif itu. Selain budaya, akan tercipta lingkungan yang positif. Di antaranya ya ada beberapa materi, nilai-nilai yang perlu digali, perlu diterapkan di sekolah kita tercinta, khususnya yang alhamdulillah pada hari ini tuh kesempatannya Pak Andri ini Dewan Guru Teknik Informatika. Jadi Dewan Guru Teknik Informatika di sini kita disesuaikan sesuai dengan kultur budaya di Teknik Komputer dan Informatika supaya lebih mengena tentang apa itu budaya positif di jurusan Teknik Informatika khususnya. Baik, selanjutnya untuk supaya tidak menurut waktu, kita akan dengarkan karena kami berdua itu kolaborasi Bapak Ibu. Kita kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Karena mengingat bahwa kami satu kompetensi keahlian, kemudian satu rumpun. Selanjutnya kami dengan basic yang sama. Saya dari sarjana komputer dan Pak Andri juga dari sarjana komputer. Mudah-mudahan bisa berbagi dengan Bapak Ibu dan saya juga tidak menutup meminta saran dari Bapak Ibu yang notabene murni dari kependidikan bahwa secara pedagogik dan kompetensi bidangnya mungkin kita lebih berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Oke, itu saja Bapak Ibu. Jadi kita mulai saja masuk ke materi bahwa budaya positif apa saja sih yang bisa diterapkan di sekolah kita ini. Oke. Terima kasih. Mangga untuk itu Pak Andri ya dipersilakan untuk memaparkan apa saja yang akan diterapkan dan nilai-nilai apa saja sih yang bisa diangkat dan diterapkan di sekolah kami khususnya di jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Isa atas pembukaannya, mungkin sambutannya barusan. Ya betul. Saya di sini sama Pak Insan sedang berkolaborasi tentang guru berbagi dari aksi nyata kami dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, mungkin kita itu sudah tidak asing dengan kata budaya positif atau kata positif. Nah, cuman alhamdulillah gitu selama kemarin kita udah berapa bulan, tapi khususnya untuk yang budaya positif ini udah berjalan 1 bulan, sudah dilaksanakan beberapa hal yang memang nanti harus kita sharing kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tentang materi yang kami dapatkan. Yang fungsinya itu ya dari kurikulum merdeka juga kita sebagai guru itu harus saling berbagi. Ya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu. Ya, mohon mungkin apa ya, nggak usah tegang. Nah, ini mah cuma berbagi aja. Ini cuman saya menyampaikan aja apa yang akan menjadi materi yang mungkin bisa kita adopsi di sekolah kita kepada murid-murid kita. Gitu. Baik, itu aja mungkin ya. Langsung aja masuk ke materi mungkin ya. Ya, disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu tadi juga kan tahu dengan istilahnya. Cuman kalau budaya positif sendiri di sini adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri, untuk menanamkan motivasi menjadi yang seperti mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh eksternal, tapi harus memunculkan motivasi internal dari mereka sendiri. Apa itu eksternal, apa itu internal, dimana hukuman ataupun hadiah itu sendiri sebagai motivasi mereka secara eksternal. Sedangkan yang dituju dari budaya positif sendiri itu adalah memunculkan motivasi intrinsik,
intrinsik dari diri sendiri, internal dari diri sendiri, supaya kalau motivasi belajar ataupun motivasi disiplin itu tertanam secara intrinsik, secara internal dari siswa sendiri, itu akan memunculkan kesadaran yang berjangka panjang yang nantinya bisa diterapkan sampai mereka nanti mungkin sampai ke akhir hayat mereka, kalau misalnya menumbuhkan disiplin positif secara intrinsik. Ya, nah banyak hal yang mungkin terjadi gitu ya dalam budaya positif. Ya, kita itu siswa-siswa mungkin masuk ke SMK 1 Katapang, ya, masuk ke SMK 1 Katapang itu banyak faktor mungkin, banyak tujuan. Tapi ketika sudah masuk ke sini, ada anak-anak mungkin kita akan menemukan gitu ya, ada anak yang mungkin patuh sama peraturan yang ada di sekolah. Mungkin emang kesadaran diri dia sendiri ingin mematuhi aturan yang sekolah. Nah, patuh di sini mungkin karena ada dua. Patuhnya sendiri karena intrinsik atau eksternal gitu ya. Nah, kalau yang eksternal itu mungkin karena dari hukuman ataupun pemberian hadiah. Sedangkan dari yang internal itu memang dari rasa disiplin dia sendiri yang memang dia akui sebagai keyakinan dia bahwa apa yang hal dia ikuti, peraturan yang ada di sekolah, itu sudah yakin bahwa itu untuk kebutuhan positif bagi dia sendiri nanti untuk kehidupan. Nah, kita di sini siswa, gitu kan? Siswa itu datang ke sini ikut aturan. Satu mungkin, Abi mah datangnya, saya itu datangnya selalu jam 6:30 karena satu mungkin takut dihukum oleh kesiswaan atau oleh Pak Andri. Karena kalau telat, ya kalau telat pasti akan dihukum gitu kan oleh kesiswaan karena dia melanggar aturan. Sehingga dia merasa datang ke sekolah datang 6:30 itu karena faktor eksternalnya dia takut dihukum. Nah, atau ya mungkin ada yang kedua juga, dia mungkin datang ke sekolah, dia datang tepat waktu sebelum jam 7 datang, tapi bukan karena takut hukuman, tapi dia ingin mengapresiasi hadiah dari gurunya. Mungkin nanti ada siswa, oh kamu rajin ya, nggak pernah datang telat gitu, rajin datang ke sekolah. Jadi dia hanya mengincar hadiah sebagai penghargaan aja dari guru atau dari kesiswaan ataupun dari lingkungan sekolahnya. Jadi itu juga sama, hadiah bagi dia, penghargaan bagi dia, karena dihargai dengan datang itu. Nah, ini yang faktor eksternal namanya. Nah, dalam penerapannya budaya positif, kita itu harus menumbuhkan intrinsik. Jadi motivasi dia untuk taat pada aturan atau datang tepat waktu ya, ke sekolah itu memang atas kesadaran diri sendiri, bukan karena hukuman ataupun karena hadiah. Itu. Ya. Jadi kalau sifatnya, kalau tadi di awal kata saya sendiri, intrinsik itu akan berkepanjangan sampai mungkin jadi jadi habit dia sendiri, jadi kebiasaan dia sendiri selama dia sepanjang hayat. Sedangkan kalau misalnya berdasarkannya hukuman atau hadiah, itu sifatnya sementara. Kenapa dikatakan sifatnya sementara? Karena takut dihukum. Takut dihukum ketika dia sekolah aja, karena menghindari guru sendiri. Dia takut ketika di luar, mungkin karena nggak ada orang yang menghukum dia, dia akan bebas di luaran dengan cara dia sendiri siswanya. Dia mungkin ya untuk kegiatan-kegiatan lain yang bukan sekolah mungkin dia tetap terlambat karena di sekolah mah takut dihukum. Begitu pula yang diberi hadiah, dia ngerasa dihargai dan datang ke sekolah ya, karena akan ada yang memuji dia. Tapi mungkin di luar kebiasaan dia yang seperti itu tidak dihargai lagi oleh orang yang lain, sehingga tidak ada habit ataupun emang kepercayaan diri pada siswa itu sendiri. Itu makanya budaya positif ini untuk memunculkan nilai motivasi intrinsik siswa. Mungkin bisa dipahami gitu ya. Ya, oke,
lanjut mainkan atau mau ada tanya jawab dulu? Lanjut aja ya. Oke, siap. Nah, di sini ada nilai-nilai budaya positif yang bisa kita gali pada siswa-siswa kita atau kita tumbuhkan kepada siswa-siswa kita. Nah, di sini sendiri ini ada Virtues Project atau project nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai yang diharapkan gitu. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada pada setiap insan manusia. Ya. Jadi peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah diri, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada pada diri anak-anak dengan ditumbuhkannya budaya positif. Jadi memang hal-halnya bisa dia tumbuhkan pada diri dia ketika nanti berhubungan dengan masyarakat. Nah, kita melaksanakan budaya positif di sekolah diarahkannya supaya mereka itu punya nilai-nilai kebajikannya, memunculkan nilai kebajikan universal, ini bisa disebutnya. Nah, ini yang universal. Lanjut Pak Insan. Nah, sedangkan kurikulum sekolah kita sendiri ataupun juga emang amanat dari Kemendikbudristek gitu ya, bahwa kurikulum yang ada di Indonesia saat ini mengacu pada kurikulum Merdeka, di mana dari kurikulum Merdeka ini sendiri akan memunculkan 6 profil pelajar Pancasila. Apa aja? Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu udah sering mungkin ya menemukannya ke-6 ini. Setiap kali kita juga ada materi yang disampaikan dari pihak sekolah ataupun tentang kurikulum PK, kita sudah sering membahas 6 profil pelajar Pancasila ini ya. Nah, ini 6 profil ini sendiri mewakili dari kebajikan tadi yang universal tadi ya, mewakili. Ini tujuan dari kurikulum kita, tujuan pendidikan kita ke depannya, mengharapkan siswa-siswa yang mempunyai 6 profil pelajar Pancasila ini ya, dengan cara-cara salah satunya adalah penerapan budaya positif gitu. Penerapan budaya positif yang ada minimalnya di lingkungan kelas kita atau sudah jadi di lingkungan sekolah kita. Ya, mungkin kita kenal nantinya ke depannya akan kita kenal dengan keyakinan kelas ataupun nanti disebutnya juga keyakinan sekolah. Jadi bukan peraturan sekolah, lebih jadinya keyakinan sekolah. Menumbuhkan budaya positif untuk jadi yang namanya keyakinan sekolah. Nah, kita sekarang ini saya dengan Pak Insan, aksi nyata pertama yang mungkin kita belum mampu untuk satu sekolah mungkin, tapi kita penerapannya mencoba di lingkup ini dulu. Kalau saya dari TKJ, Pak Insan dari multimedia ya, kami mencobanya skup yang lebih tinggi dari kelas gitu, dari jurusan kita ke program gitu, ke program teknik komputer dan informatika gitu ya. Lanjut Pak Insan. Nah, itu yang saya sampaikan berkenaan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan yang ada nantinya diharapkan pada siswa-siswa kita. Nah, sekarang mungkin saya akan menjelaskannya tentang posisi kontrol ya. Posisi kontrol ini ada 5 ya. Ada posisi kontrol yang ada pada guru, bukan pada siswa, tapi posisi kita sebagai guru. Kita mempunyai 5 posisi kontrol. Kontrol sebagai penghukum, ya mungkin itu biasanya oleh saya gitu ya kalau di kesiswaan gitu ya. Kontrol sebagai penghukum, ada kontrol sebagai pembuat merasa bersalah ya. Itu terkadang saya juga kesiswaan suka sering gitu ya melakukan hal-hal kontrol, mengontrol siswa dengan memberikan sikap dia menjadi
pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kontrol guru sebagai teman. Ya. Keempat, kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, ini yang paling utama dan ini yang akan jadi tujuan akhir dari kita sebagai guru adalah kontrol sebagai manajer. Nah, ini semua 5 kontrol ini sendiri ini untuk menghilangkan ilusi-ilusi yang ada pada guru. Kita itu sebagai guru selama ini selalu punya ilusi bahwa guru itu selalu benar. Ilusi pertama. Yang kedua, ilusinya kita itu guru itu bisa mengarahkan siswa dengan baik. Ya, kita dengan cara kita menasihati, dengan cara kita menghukum, itu kita merasa kita bisa mengarahkan anak supaya baik. Ilusi yang seperti itu. Atau ilusi yang kita itu seolah-olah mungkin membiarkan anak, tapi padahal dengan membiarkan anak merasa ilusi kita itu sudah bisa membimbing anak dengan baik. Anak bisa berprestasi, kita merasa anak itu bisa berprestasi karena cara kayak gini. Nah, kadang itu ada ilusi yang seperti itu, sehingga maka diperkenalkannya 5 kontrol ini. Posisi guru sebagai menyikapi pada budaya positif siswa. Peran kita sendiri 5 kontrol ini sendiri akan dipaparkan mungkin ya melalui tontonan video. Nah, untuk itu mungkin bisa kita tonton bersama tentang 5 kontrol posisi guru pada siswa, dan mungkin nanti Bapak Ibu di sini bisa memahami mana sih peran yang baik, yang terbaik yang harus kita lakukan. Ya, maka untuk itu kita mulai saja ya Pak Insan. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, sambil dinikmati ya Bapak Ibu. Positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Di sini kamu! Selamat pagi Bu. Ya Pak Andri. Selalu terlambat. Ya, kayak Pak Andri. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu. Tapi mirip Saya- Apa? Apa coba? Kelakuannya Pak Andri Alasan Pak. kamu apa lagi? Ya Pak Andri. Kapan Kita sih bisa kamu nggak? terlambat? Persis. Malah sekali ya kamu jadi anak. Nah, perhatikan kata kuncinya ya Bapak Ibu. Main Yang kuncinya. kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukum
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Tuh kan anak kan? Ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat Iya, lagi, senang nanti ya bikin. ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf. Kayak Bu Sophie Ya sudah, udah. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan Kita nyantai aja ya, Bu. kepala sekolah. Kita kan nyantai, adanya juga. Maaf, Bu. Maaf sekali. Cuma main game aja. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dampaknya. Tuh kan dari dulu kan cuma begitu lah. Sabar ya, Bang. Ada 5 kayak gini. Naren, Aduh. Tuh, sama ya. Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, Bunina. tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana. Bisa lah, Bu ya. Ini pamit ini pamit. Kayak Pak Windy. Bapak si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, jadi kan Jadi kan ya. ya. Masih sama. Meh cae, tergantung. Oh, si cacing tuh. Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Begitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya, video tentang penjelasan mungkinnya 5 posisi kontrol guru pada siswa yang selama ini ada di setiap sekolah, kebanyakan juga. Karena memang inilah yang terjadi di lapangan itu. Ini akan ada guru-guru yang bersikapnya teman,
Ada guru yang bersikapnya sebagai pemantau, ada juga sebagai penghukum, ada juga merasa bersalah. Tapi yang diharapkan kita itu dari kurikulum Merdeka, kita nanti sudah mencapainya posisi guru sebagai manajer dengan tujuan tadi, ya, tujuan bahwa itu akan memunculkan sendiri motivasi atau intrinsik dari kesadaran intrinsik dari diri siswa sendiri, bahwa dia mengakui kesalahannya, dia tahu kesalahannya, tanpa harus dihukum, tanpa harus dibuat merasa bersalah, tapi dia menyadari. Walaupun pada kenyataannya saya sendiri sering malah kesel gitu ya, karena ketika ditanya anaknya diem atau nggak ada respon karena dia juga sendiri tidak tahu apa atau arah apa, atau tidak menyadari kesalahan yang dia lakukan, dan dia juga tidak tahu solusi dari kesalahan dia itu sendiri. Makanya kita sebagai guru nanti bukan diharuskan, cuman sebaiknya mengarahkan untuk kita sebagai pendidik sebagai posisi manajer. Nah, perlu disadari juga proses ini tidak bisa dalam waktu sekejap. Ya, posisi ini mungkin kita akan lelah, kita juga capek, ya, bahkan mungkin kesal, paling kesal. Tapi kita dari budaya positif di sini itu maksudnya kita hanya mencoba, kita terapkan dengan rutinitas, dengan keseharian di lingkungannya, ya, di lingkungannya, dengan budaya positif yang diterapkan, diharapkan anak itu bisa memunculkan kesadaran secara sendiri, bukan karena hal-hal yang lain. Dan waktunya itu mungkin bisa tercapai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Yang penting ada penanaman pembiasaan. Contoh mungkin bisa seperti ini bapak-bapak atau ibu-ibu. Mungkin kita itu menitipkan atau kita menyekolahkan anak kita ke tempat, ya, atau ke pesantren atau sekolah yang memang menerapkan budaya positif, di mana di situ sangat dijaga kata-kata kotor, tidak ada kata-kata kotor yang terucap dari siswa. Minimal kan dari tempat situ pun anak tidak mengenal bahasa atau kata kasar. Jadi itu budaya positifnya. Jadi emang di lingkungan itu udah tercipta minimalnya, emang jangankan melakukan hal negatif, karena emang udah di lingkungan dia hal-halnya positif semua. Sehingga ya dia yang akan sadar. Mungkin dia akan asalnya berbeda, masuk ke lingkungan itu karena mungkin awalnya dari segan, mungkin awalnya jadi heran, atau mungkin awalnya itu takut atau apa. Tapi karena udah habit di lingkungannya dibuat budaya positif seperti itu, ya dia jadi ikut tergerak. Contoh mungkin yang diterapkan mungkin di kesiswaan, walaupun tidak 100%. Banyak mungkin yang masuk ke sini siswi-siswi tidak menggunakan jilbab. Tapi ketika di sini diarahkan untuk menggunakan jilbab, alhamdulillah lulusan lebih banyaknya malah setelah itu dia tidak lagi tidak melepas hijab gitu, tapi terus berhijab. Bukan memaksakan, sekolah tidak memaksa ya. Sekolah tidak pernah memaksa anak harus menggunakan hijab atau apa di aturan juga. Cuman kita membiasakan habit dia menggunakan jilbab. Alhamdulillah lulus yang awalnya masuk tidak menggunakan jilbab, ketika udah lulus alhamdulillah sudah terbiasa dengan menggunakan jilbab. Contoh seperti itu. Jadi kita itu membuat budaya positif seperti itu. Jadi jangankan mengenalkan negatif. Jadi mereka tidak akan mengenal negatif karena emang sudah tidak mengenal negatif. Nah, kita cuma berusaha, bukan harus, wah anak ini harus sekarang besok lusa minggu depan dia harus menunjukin perubahan. Enggak semudah itu. Tidak semudah itu. Tidak dalam jangka 3 bulan, 6 bulan, setahun, enggak. Mungkin panjang, tapi ditanamkan dari sekarang, dibiasakan dalam budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk budaya positif. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana kita Pak Insan? Lanjut aja. Pak Ibu, boleh kita diskusi saja Pak? Ya, boleh. Mau kalian nanya minumnya Pak? Memang betul sekali yang dikatakan Pak Andri tadi ya.
anak kita kan diharuskan, diwajibkan menggunakan jilbab. Sampai-sampai yang noni juga pernah ada yang menggunakan jilbab, Pak Andri. Tapi kan tidak memaksa kita. Tidak memaksa. Tidak pernah memaksa, tidak pernah. Seperti itu. Dia sendiri yang mau. Setiap jalur tertentu. Karena melihat salah satu di sini itu mayoriti kan Muslim, jadi seperti itu. Adapun sedikit budayanya terbawa gitu Pak Andri ya. Maka Bu Lina, dipersilakan maaf Lina, sambil dicicipi. Iya. Terus santai saja. Ya. Salah saja lah. Terima kasih Pak Insan sama Pak Andri. Oke. Jadi dari presentasi yang barusan Pak Andri sampaikan, Ya. ini saya sedikit yang tentang posisi kontrol itu ya. Iya, iya. Apakah posisi kontrol itu memang harus dimiliki oleh misalnya satu saya gitu ya? Apakah kelima posisi itu harus dimiliki oleh saya atau saya misalnya Memilih gitu. ya memilih gitu ya? Ini tuh anaknya ada kan tadi ada kasus ya, misalnya dari kasus keterlambatan tadi aja. Ya. Apakah saya harus memposisikan ini lima-limanya harus saya aplikasikan ke anak? Atau memang saya udah kan yang bagus itu manajer, berarti saya tuh harus bagaimana mindset saya tuh bisa jadi manajer aja gitu ya, jadi nggak mengaplikasikan yang empat-empatnya gitu. Ya. Gitu Pak. Di brainstorm untuk menjadi manajer gitu ya. Jadi mindsetnya terus Nice, iya. gitu. Ya. Oke, baik, saya jawab ya Pak Insan ya. Ya. Oke, Bu. Pertanyaannya tadi, saya harus memilih dari 5 ini atau saya bisa memposisikan ke 5 ini secara bebas? Harus memilih satu atau bisa menjalankan. Bapak Ibu perlu ditekankan, ini adalah posisi yang ditemukan. 5 posisi kontrol ini ditemukan dalam setiap sekolah. Sering terjadi. Ini temuan di lapangan. Ya. Nah, diharapkan guru itu posisi akhirnya adalah menujunya posisi kontrol manager. Dan mulai sekarang, tolong hilangkan. Tolong jangan diperbuat posisi guru sebagai penghukum ataupun sebagai pembuat merasa bersalah. Karena dampaknya tadi akan memunculkan rasa dendam, akan menunjukkan rasa yang tidak ada harganya, merasa diri gagal. Jadi tolong guru-guru itu sekarang itu diarahkan untuk meninggalkan 5 posisi kontrol itu. Kalau sekarang saya baru mampu menjadi teman, nggak apa-apa. Silakan. Pas saya mampunya hanya sebagai pemantau, silakan diterapkan saja. Karena itu mempunyai dampak yang positif. Sedangkan yang 2 tadi, yang penghukum dan pembawa merasa bersalah itu memberikan yang negatif. Jadi boleh sekarang diterapkan. Saya sendiri saat ini disampaikan juga kepada fasilitator saya. Saya biasanya dalam penanganan siswa selama ini saya menggunakan 3 konsep KTTN. Saya sebagai penghukum, saya juga sebagai teman, saya juga sebagai pemantau. Itu mungkin Pak Widi yang di kesiswaan yang bareng sama saya juga tahu. Ya, karena kadang saya emang keras kepada anak menunjukkan. Kadang juga saya bersikap lunak, heureuy sama anak. Mungkin bapak-bapak ibu juga pernah kok kadang Pak Andri menanganinya seperti ini, kadang Pak Andri menanganinya seperti itu. Nah, itu posisi kontrol yang ditemukan di lapangan. Nah, kalau untuk penerapannya sendiri, mari kita bersama-sama. Sekarang itu mari bersama-sama kita menuju prosesnya adalah proses ke kontrol manager. Itu. Boleh. Oh, mau bertanya lagi. Itu mungkin bisa dipahami dulu nggak? Bahwa kita itu menuju. Sedangkan sekarang kita prosesnya boleh, enggak harus. Karena kita juga perlu proses. Ya. Tidak harus manajer. Tidak harus Atau manajer. hanya target sebuah pencapaian paling dulu. Ya, kan tadi Pak, kalau misalnya yang penghukum sama merasa bersalah itu dampaknya negatif ya buat anak-anaknya. Tapi ini mah misalkan ya, yang namanya siswa itu kan beragam ya, Be. Ya, betul. Kadang ada anak teh si pembuat onar gitu ya, udah berkali-kali mungkin kita sudah memposisikan diri sebagai teman, pemantau ataupun misalnya levelnya udah manajer gitu ya, yang mengontrol anaknya dengan tadi skema perhitungan gimana gitu ya. Kemudian anaknya itu misalnya satu anak ini tuh udah susah diajak ngobrol,
diingetin, diajak kontrol kita sebagai guru juga, sebagai teman juga, nggak digubris. Mungkin ada ya anak-anak seperti itu ya Pak. Mungkin tahapan kita itu bisa nggak sebagai kontrol, posisi kontrolnya itu sebagai penghukum atau tadi pembuat merasa bersalah. Karena mungkin misalnya ada kasus ya kemarin misalnya anaknya itu udah kasusnya itu udah menurut kita mas sebagai gurunya mah ini mah nggak lazim lah kalau kamu sebagai anak mah ini teh nggak lazim dilakukan oleh seorang siswa. Bantang mulai ya udah. Ya, jadi udah berarti berkali-kali ya Pak. Kalau misalnya memposisikan manajer kan kayaknya masih ada toleransi. Kalau misalkan menurut Bapak tadi jangan sampai mendapatkan dua posisi kontrol tadi, misalnya pembuat bersalah atau hukuman gitu ya. Nah ini mah kalau misalnya anaknya seperti itu, wajar nggak sih kalau kita teh? Jadi pembuat merasa bersalah kalau penghukuman asal ada wajar karena ya Pak, kalau orangnya selalu melakukan kesalahan yang sama dan susah untuk dikasih tahu. Ya rada bentung cepat insan Ya, banyak, betul. gitu ya. Gitu Pak mungkin. Oke, baik. Baik. Ya, terima kasih. Ya, boleh nggak kalau dengan kasusnya terulang seperti itu? Itu adalah nanti dijawabnya. Kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Ya, keyakinan sekolah. Benar Bu, saya sebagai kontrol, saya sering menerapkan kata saya juga 3. Ada anak secara baik-baik udah, secara teman sudah. Tapi ini prosesnya adalah kita proses. Ketika kita awali dengan manajer, mencoba untuk manajer, ternyata anak melakukan hal yang sama, berlanjut lagi menerapkan posisi kontrol yang lain, boleh. Tapi tetap kita harus melakukannya pendekatan kepada siswa agar menghilangkan, walaupun dihukum, tapi jangan sampai menimbulkan rasa dendam. Karena semua itu proses adalah pendisiplinan yang berjangka panjang. Boleh, cuman ini diarahkan aja supaya kita itu tidak lagi menerapkan 2 posisi kontrol tadi. Hanya sudah mulai 3 posisi kontrol yang positif. Pelaksananya mungkin boleh, ya mungkin boleh itu maksudnya harus dengan wajar-wajar pendekatannya. Asli Bu, memang itu juga banyak pertanyaan kita di dalam forum kita juga dengan menanggapi permasalahan siswa yang terus berlanjut yang seperti itu. Kesel juga. Tapi itu tadi dikatakan sama saya, prosesnya adalah panjang. Kita hanya mencoba. Soal nanti anaknya kembali atau apa, kita tidak bisa merubah karakter siswa secara cepat. Cuman mari di pendidikan Bu, karena biasanya gurunya juga kurang pengalaman, kurang pendekatan kepada siswa, tanpa penyelesaian main hukum aja seperti tadi contoh. Nggak mau tahu, yang asalnya ngasih 2 jadiin 5, kan itu anak jadi dendam. Nah jangan sampai seperti itu yang terjadi. Tapi harus dengan pendekatan. Dihukum yang seperti apa yang masih konsekuensinya. Kita harus menerapkan kepada siswa itu, ketika dia melakukan kesalahan, dia sadar dengan konsekuensinya. Jangan memberikan hukuman, tapi konsekuensinya dari keyakinannya. Tadi dicontohkan, kamu tahu kalau misalnya kamu kesiangan terus, apa yang harus konsekuensi yang kamu nanti terima. Nah mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi dari restitusi yang akan disampaikan Pak Insan ke materi. Nanti akan ada lagi kelanjutan. Tapi inilah dari 5 posisi kontrol ini, ayo mari kita ambil yang berdampak lebih positif kepada siswa daripada yang negatifnya. Gitu. Jadi boleh atau enggak? Boleh kalau emang boleh. Tapi sebisa mungkin kita coba dengan 3 dulu yang baik. Jangan langsung main yang keempat. Jangan main yang penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Hilangkan dulu itu. Kalau proses menghukum atau kita kalau kita di CGP itu bukan dengan menghukum namanya, tapi dengan konsekuensi yang dia terima. Ya, dia bisa menerapkan atas apa kesalahannya dengan konsekuensi. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Bisa Bu? Bagaimana? Oke. Mungkin bisa lanjut aja nanti di sesi yang lain karena kita ini udah lumayan. Supaya agak nyambung Pak nanti ke materian saya. Jadi ada sedikit kisi-kisi yang saya harus sampaikan. Menarik sekali dari pertanyaan Bu Dina. Sebetulnya kalau kita menjadi penghukum atau membuat merasa bersalah juga sebetulnya tidak jadi masalah. Iya, nanti di materi saya harus ada, tidak boleh di alternate endingkan si anak.
tidak boleh bersambung, harus langsung di-endingkan. Ketika kita memposisikan sebagai penghukum, itu tidak boleh berlarut-larut, dibuat to be continue gitu. Langsung di asesmen hari itu juga dihukum, kemudian di-endingkan sekaligus. Jika ya sementara gini ya Pak Andri ya dan rekan-rekan, terkadang guru juga kalau lagi mood kita lagi bagus ataupun si anak tersebut tidak respon baik gitu ya, gitu, tidak respon baik ketika Pak Andri tadi menanyakan, dia tidak malah diam, maka proses 5 kontrol itu akan muncul sebagai menghukum terlebih dahulu. Tetapi diharapkan kata Pak Andri tadi harus dirujuk menjadi posisi yang terakhir, itu manajer. Terima kasih. Gitu. Oke. Selanjutnya ya mungkin Bapak Ibu ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini 5 ada menurut Dr. William Glasser dalam buku Choice Theory-nya, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang yang harus dipenuhi sehingga dia bisa belajar. Nah biasanya terjadinya penyimpangan atau pelanggaran itu karena kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Jadi dia menyeleweng. Apa aja itu? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Dimana di sini maksudnya sendiri anak itu bisa belajar dengan positif kalau misalnya dia juga rumahnya aman, punya rumah, makanannya juga terjamin, ya, nggak jadi mikiran ada orang yang sakit gitu, ya, karena dia sakit-sakitan gitu. Jadi emang bertahan hidup dengan adanya penanaman bertahan hidup itu sehingga ya dia bisa belajar dengan baik. Kan anak kalau misalnya datang ke sekolah kondisi lapar, saya sarapan, fokus semua, saitik yang jajan berat gitu. Nah itu yang bertahan hidup. Ketika dia tidak terkontrol, misalnya dia sendiri dan kebutuhan manusianya tidak terpenuhi, dia emang saya emang apa ya lapar gitu, udah mau makan. Kadang dia langsung aja ke kantin gitu. Jadi melanggar aturan maksudnya kan. Dan emang nggak ada kebutuhan dia yang ingin dia dipenuhi. Nah, yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini ada anak itu ya, dia itu ingin merasa diterima. Mau gimana belajar dengan baik kalau dia sendiri termasuk korban bully. Dan saya mah dijauhi sama teman-teman saya. Mau belajar gimana? Nah, makanya kita sendiri sebagai guru harus ngerangkul, harus membawa dia biar dia merasa diterima di lingkungan minimalnya dengan teman sekelasnya. Jadi ada perasaan dia itu dihargai dan diterima oleh teman-temannya, nggak dikucilkan, sehingga bisa memancing belajar positif. Yang ketiga, kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukanlah anak bisa sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya, enggak. Tapi kebebasan di sini dia lebih bisa bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Bebas dia bisa menyampaikan gagasan. Dia bebas untuk mengekspresikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Bukan bebas yang tidak terkontrol, tapi kebebasan di sini dia punya kebebasan-kebebasan yang emang berwujud baik. Jadi dia bisa mengutarakan pendapat tanpa harus diintimidasi. Dia bisa mengutarakan pendapat tanpa rasa takut. Takut nanti disalahkan ku guru nanti. Kan kadang guru juga suka cana naon, salah, terus bukan kayak gitu. Tapi emang dia punya kebebasan untuk mengungkapkan seperti itu. Kalau dia di bawah tekanan, ya mau bagaimana belajar, fokus juga enggak. Tapi kalau dia dengan merasa ada kebebasan, bisa bertanya seluas-luasnya, bisa dia menunjukkan rasa yang aman, itu. Nah, kemudian kebutuhan yang keempat, kesenangan. Ya, ini udah pasti anak-anak itu senang. Ya, senang dengan belajar itu, ya dengan rasa gembira. Coba Bapak Ibu sendiri, ingin nggak anak itu bisa belajar dengan mereka sendiri senang? Kondisi kalau anak sendiri sudah tidak menyenangi pelajaran Bapak Ibu, seperti apa yang terjadi? Kan kita juga jadi kayak gimana gitu ke anak. Nah, jadi emang harus dihadirkan kesenangan dalam belajar.
bebas mengerjakan tugas ini, beri kesempatan kebebasan kesenangan kepada dia. Dia mau ngerjainnya pakai cara melukis, dia bisa mengerjakannya sambil mendengarkan musik, selama itu tidak mengganggu teman yang lain, berikan kesenangan itu. Sehingga yang penting dia tugas atau apa, proses belajar dia itu tercapai. Ya, daripada dia yang lain-lain gitu. Jadi kesenangan dia itu berekspresi dia, silakan kita dukung dengan keyakinan tetap. Ya, dengan keyakinan kelas bahwa membawa budaya positif. Kemudian yang terakhir itu adalah penguasaan. Penguasaan. Jadi memang ada kebutuhan anak, dia itu emang ingin show mungkin ya, ingin bahwa dia punya kemampuan yang ingin ditunjukkan kepada teman-temannya. Itu kebutuhan. Kan kalau anak yang dia itu ingin diterima, ya dia harus menunjukkan kelebihan biasa. Dia itu bisa belajar matematika karena dia emang punya penguasaan dari bidang matematika. Ketika dia sendiri udah masuk ke SMK 1 Katapang, modalnya apa? Misalnya dia emang ya karena satu hal atau apa, dia itu emang gak punya kemampuan apa-apa, gak punya penguasaan tertentu, akhirnya dia sendiri tidak merasa bersemangat untuk belajar. Tapi kalau punya penguasaan, saya emang bisa, saya bisa seni, saya bisa futsal, maka saya pantas untuk sekolah di sini. Nah itu ada penguasaan-penguasaan seperti itu sehingga bisa menjadikan proses belajar mengajar itu sendiri, belajarnya siswa itu bisa tercapai dengan memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Ya, itu mungkin yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan materinya oleh Pak Insan. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andri. Alhamdulillah pemaparannya cukup panjang. Kemudian memang betul sekali Bapak Ibu, apa yang sudah dipaparkan Pak Andri ini sudah terlaksana. Mungkin dengan hadirnya kami berdua sebagai calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Katapang, khususnya di Kabupaten Bandung, mudah-mudahan kita bisa membawa perubahan sedikit-sedikit. Kemarin dengan menyambut PTM 100% ya Pak Andri, kami berdua mencoba ngobrol dengan pimpinan sekolah bahwa budaya positif harus kita galakkan. Salah satunya sudah diterapkan, yaitu dengan kita mempunyai jargon di SMK Katapang. Salah satunya ada katalar, kataji, ya, katapang mengaji, katapang belajar, yang tadi pagi pun kita sudah ya, kemudian ada kiloka juga ya untuk literasinya. Selanjutnya ada pembiasaan lain, salah satunya yang Jumat Berkah, kemudian sholat duha berjamaah ya. Walaupun sholat duha sebetulnya tidak usah dilakukan berjamaah pun, cuman nanti akan menjadi sebuah habit ke depannya, seperti itu, menjadi budaya positif dan berkepanjangan atau berkelanjutan ya. Oke, selanjutnya materi yang saya akan sampaikan yaitu ini penerapannya Bapak Ibu dari apa yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Andri secara teoritis ya, secara kognitif pengetahuannya bahwa ingin membentuk keyakinan kelas. Nah ini kita ambil secara minimal, yaitu tentang keyakinan kelas, karena saya akan menjelaskan dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu kita di posisi sebagai manajer untuk meyakinkan siswa tersebut bisa dipenuhi secara 5 dasar kebutuhan manusianya, kemudian budaya positifnya bisa kita terapkan untuk menjadi lingkungan yang positif dari hal-hal yang terkecil. Nah, saya jelaskan sedikit dari keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu betul sekali tadi sebelum saya menjelaskan ada sedikit obrolan kecil dengan Pak Beri bahwa Pak, keyakinan masa terlalu hakiki ya Pak Beri ya, terlalu mendasar gitu ya, bahwa kita harus meyakini gitu terhadap kelas tersebut gitu ya. Takutnya terlalu apa ya Pak Beri tadi, sakral ya Pak Beri,
sakral sekali. Tapi mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu kalau kita yakin, maka yang lahir itu akan tumbuh dari sikap intrinsiknya Pak Baik. Jadi meyakini. Upami orang tos yakin mah orang tos pageh istiqomah panginten ya, apa yang akan kita sepakati. Di mana keyakinan kelas itu merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Saya flashback sedikit bahwa dulu Bapak kita selaku Bapak Pendidikan, Bapak Kiai Hajar Dewantara itu selalu mempekikan bahwa kita sebagai guru itu harus berpihak kepada murid. Kita harus sebagai penuntun, pengarah, bahwa murid itu kita harus arahkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apalagi kita di jenjang sekolah kejuruan. Kalau kita sebagai guru tidak mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, itu kita akan tergerus. Apalagi sekarang dengan gembar-gembornya revolusi industri di era 4.0, banyak berbagai job deskripsi, berbagai tantangan jabatan okupasi yang tergerus oleh revolusi industri tersebut dan sudah diganti fungsinya oleh robot. Kemana arah anak kita nanti? Seperti itu. Kalau kita tidak meyakini bahwa kita yang akan kita jual itu di sekolah itu adalah sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi, siapa yang akan meyakinkan itu bahwa anaknya akan unggul nanti? Yaitu kita sebagai guru yang selalu berpihak terhadap murid. Dan itu sudah digaungkan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara melalui filosofinya, ingasok sing tulodo ya tuturi handayani, seperti itu. Maka cara supaya meyakini keyakinan kelas itu selalu dimulai dari diri kita sendiri, supaya membangun sikap-sikap intrinsiknya dan berkomitmen kuat bersama murid. Tidak serta-merta prerogatif guru gitu selalu. Nah, kita harus meyakini itu bersama-sama, bersama siswa. Salah satunya nanti akan terwujud menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, selanjutnya memunculkan keterlibatan murid, gitu. Jadi tidak dominan guru, tidak teacher center ya. Kalau bahasa kurikulumnya Pak Epul ya, yang mewakili dari kurikulum itu tidak teacher center, melainkan kita ada keterlibatan murid sehingga bisa melahirkan tanggung jawab bersama. Kemudian bisa menumbuhkan komunikasi yang efektif. Nah, bagaimana Pak untuk membuat satu keyakinan kelas? Kita harus mengenali ciri-cirinya dulu sebelum kita membuat satu keyakinan kelas. Salah satunya next Pak Andri. Di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas antara lain itu dikutip dari modul yang kita pelajari. Salah satunya adalah bersifat abstrak. Jadi kalau membuat satu keyakinan kelas, pernyataan-pernyataan itu harus abstrak, ringkas gitu, yang ringan, yang dipahami oleh guru dengan siswa, dan diyakini dan disepakati bersama akan dilaksanakan selama pembelajaran dan ditindaklanjuti di pembelajaran selanjutnya, ya, yang sifatnya abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal dengan kalimat-kalimat positif. Contohnya, anak-anak, hari ini apa yang akan kita sepakati untuk presentasi kali ini? Kata ada anak yang mencontoh, Pak, waktunya harus kita sepakati bersama. Ketika waktunya istirahat, kita harus tepat waktu. Kemudian anak bercontoh juga, Pak, ketika anak ada salah satu kelompok yang berbicara di depan presentasi, teman-teman yang lain harus memperhatikan dan menghargai. Seperti itu. Itu adalah salah satu kesepakatan kelas yang harus dibangun. Ketika kita bangun secara terus-menerus berkepanjangan, maka itu akan lahir sebuah keyakinan kelas. Maka kita akan yakin kelas itu akan menjadi lebih baik. Misalnya.
dari kalimat-kalimat positif yang akan diaspirasikan oleh siswa dan diakomodir, diinventaris oleh guru dan disepakati untuk dilaksanakan di kelas tersebut. Selanjutnya keyakinan kelas selanjutnya adalah dibuat jumlahnya lebih banyak, diingat oleh semua warga. Bagaimana Pak supaya diingat? Nah, maka itu harus didokumentasikan, dipublikasikan. Dari hal-hal kecil dipublikasikan, disoundingkan. Dalam bentuk apa? Nanti saya akan paparkan bentuknya. Bisa bentuknya kita sepakati menggunakan, kalau kita di dunia IT, kita bisa menyepakati bersama menggunakan, contoh di Google itu ada Jamboard ya Bapak Ibu. Ada Jamboard, kita bisa menuliskan kesepakatan kelas dari tiap anak, kita berikan linknya, kemudian dia menuliskan di Jamboard tersebut melalui sticky note, ataupun secara manual, kita berikan sticky note seperti itu, kemudian menuliskan, kemudian dia tempelkan. Baik itu di depan atau kita sediakan satu tempat untuk menyimpan kesepakatan kelas tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua warga kelas atau warga sekolah pun mengetahui adanya kesepakatan tersebut. Dan tadi akan berelasi dengan disiplin positif. Kalau kita sudah menerapkan kesepakatan tersebut, maka akan tahu konsekuensinya apa ketika kita melanggar kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan seluruh warga kelas. Adapun nanti ke depannya harapan kami sebagai calon guru penggerak bisa menggerakkan dan Bapak Ibu menjadi tergerak gitu. Kami bergerak, menggerakkan, dan mudah-mudahan rekan sejawat itu mengikuti apa yang kita dapat gitu ya, supaya tergerak untuk melakukan dan menerapkan keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, karena tidak serta-merta keyakinan kelas itu hanya dibuat satu kali gitu, mengikuti arah kemajuan zaman seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada contoh pelaksanaannya. Salah satu contoh pelaksanaan yang pernah saya laksanakan Bapak Ibu dengan kebetulan saya mengajar di kelas 10 broadcasting 1, itu mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik dengan cara mensosialisasikan dulu. Kata-katanya yang saya pakai itu adalah kata-kata positif yang tadi sudah Pak Andri jelaskan, ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang bisa terapkan, tanggung jawab, percaya diri, dan sebagainya. Kemudian menyusun bersama, dengan cara menyusun bersama, tidak anak yang menyusun, tapi menyusun bersama-sama antara guru dengan siswa, dengan cara menginventarisasi nilai-nilai kebajikan itu dan keyakinan kesepakatan kelas yang dibuat. Selanjutnya membiasakan menerapkan keyakinan kelas itu demi terwujudnya self disiplin. Seperti itu. Itu contoh-contoh pelaksanaannya. Ya, yang kalau bisa dilakukan untuk sosialisasinya, kita duduk bersama, duduk santai dengan anak supaya ya itu tadi membangun 5 dasar kebutuhan manusia. Salah satunya dibuat senang terlebih dahulu Bapak Ibu. Anak itu kalau kita sudah buat senang, maka apapun yang kita arahkan, dia akan mengikuti. Contoh, dulu sedikit saya bercerita ketika saya lagi kecil senang terhadap salah satu cabang olahraga, yaitu sepak bola. Ada Bapak Ibu badai hujan, oke, dan menahan rasa capek, dan resep ya, senang. Jadi dilakukan. Jadi kita tumbuhkan rasa kesenangan melalui menyisipkan sosialisasi tentang kesepakatan kelas yang akan dibangun. Jadi membangun dari dasar-dasar 5 kebutuhan manusia tersebut. Nah, yang saya terapkan itu selain mensosialisasikan, membrainstorm Bapak Ibu si anak tersebut.
Ya, salah satunya next Andri tadi. Nah, melakukan brainstorming tentang apa yang boleh dilaksanakan di kelas dan apa yang tidak boleh dilaksanakan di kelas. Seperti itu. Kedepannya nanti apa yang boleh dilaksanakan di kelas ataupun di sekolah ini. Contoh, di kata pangkat kan tekengeng rambutnya nanti panjang gitu ya. Nah, itu kan salah satu kesepakatan yang dibangun. Dan kalau kita sudah menyepakati itu semua dan sudah diterapkan dan sudah berjalan dan berkelanjutan, maka akan menjadi sebuah keyakinan dalam diri. Dan itu akan tumbuh. Punten Bapak Ibu, nanti kita itu akan melahirkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri. Industri itu bukan hanya secara kompetensi, tetapi secara soft skill yang dibutuhkan. Nah, salah satunya kita menginventaris, membrainstorm, mencatat semua masukan siswa untuk membuat kesepakatan itu. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Kita inventarisasi karena ketika kita memfasilitasi itu keberpihakan terhadap murid, maka itu akan lahir sikap intrinsiknya dari diri siswa. Karena yang membuat bukan satu pihak dari guru, tetapi ada kesepakatan secara bersama. Seperti itu. Dan boleh nggak Pak nanti nilai kebajikan itu diterapkan semua? Kayaknya kita inventaris yang nilai-nilai kebajikan itu yang menjadi hanya mewakili satu inti peraturan yang akan disepakati. Jadi bisa di merger gitu. Ketika anak menyebutkan A, B itu sama gitu ya, kita mergerkan menjadi satu inti peraturan kesepakatan kelas. Cara mempublikasikannya, kalau saya sih kemarin selain saya membuat kesepakatan itu dalam bentuk digital di Jamboard atau menggunakan manual sticky note, kita membuat poster Bapak Ibu. Ya, poster. Kalau dulu kan tata tertib sekolah yang dipajang gitu ya di tiap area lingkungan sekolah. Nah, sekarang keyakinan kelas yang harus dipajang. Mungkin di tiap kelas itu keyakinannya akan berbeda. Seperti itu di setiap guru. Ya, kesepakatannya. Nah, itu ditempatkan di tempat yang terlihat oleh seluruh warga kelas dan warga sekolah, supaya kesepakatan itu ternyata yang saya rasakan kesepakatan kelas ini dibangun terkadang ketika ada yang tadi diceritakan Pak Andri, anak itu tidak terakomodir di kelompoknya gitu Pak Andri, tidak terakomodir di kelompoknya. Maka salah satu kesepakatan kelas yang dibangunnya adalah kita menghancurkan circle tersebut tanpa dengan dihancurkan circle-nya, bahkan ditambah, dimasukkan circle baru di dalamnya supaya memiliki kesepakatan yang lebih banyak, lebih universal. Nah, selanjutnya, nah ini salah satu contohnya Bapak Ibu, menggunakan kesepakatan digital, yaitu menggunakan Jamboard. Nanti anak-anak akan menuliskan kesepakatan kelasnya di Jamboard tersebut. Nah, selanjutnya, nah itu adalah keyakinan kelas. Nah, ketika tadi mengingat adanya 5 posisi kontrol, bahwa guru itu sebagai penghukum, pemantau, kemudian teman, kemudian pembuat berasa bersalah, dan manajer. Itu semua bisa dilaksanakan oleh guru tersebut, tapi ada salah satu teori yang mengatakan untuk agar lebih menguatkan karakter siswa supaya dia tidak merasa bersalah, itu dengan cara menggunakan teori segitiga restitusi. Segitiga restitusi, apalagi kita anak kita itu sudah dewasa ya Bapak Ibu, di SMK itu dia sudah berkarakter, beda dengan kita kalau mengajar TK. Ini sedikit saya agak bangga dengan guru TK pada saat melihat saya menjadi orang tua siswa datang ke sekolah TK anak saya. Saat itu lagi kegiatan muludan Bapak Ibu.
Ustadz ngomong di depan, anaknya rame banget di piwarang. Oke ku Ustadzna henteu tiasa, tapi begitu bunda gurunya naik ke panggung dengan satu pekikan, Arijal Anissa anak soleh, itu satu sekolahan diam Bapak Ibu. Ustadznya tercengang. Ustadz tos membuat satu statement, tong ribut, tong iya teh hese, tapi ku bunda guru, nah apa yang bisa membuat itu? Saking kuatnya tepekikan dari bunda gurunya. Ternyata dari tiap jenjang itu berbeda cara penanganannya. Nah, sedikit saya menceritakan tentang segitiga restitusi, diantaranya menurut Gosen, dia mengatakan segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika dihukum, dia juga mengenali masalahnya apa, merasa, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki. Dan tadi di-endingkan oleh si gurunya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya sendiri, gitu, tanpa menimbulkan rasa bersalah yang cukup dalam, deep, kata Bu Sotimah tadi, ya, jadi murung gitu, nggak mau bergaul lagi dengan temannya, gitu. Dan menumbuhkan karakter yang cukup kuat. Ini sedikit bicara, ada 3, mohon Pak Andri sebentar, ada 3 caranya itu, yaitu dengan cara menstabilkan identitas siswa tersebut. Bagaimana Pak? Nanti kita tonton tayangannya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian memberikan keyakinan yang kuat bahwa ada hal-hal yang positif yang bisa digali dari diri siswa tersebut. Nah, saya sedikit membuat video segitiga restitusi. Mudah-mudahan nanti minta dikoreksi oleh Bapak Ibu. Ini hanya salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Saat ini kasusnya adalah anak yang tidak jujur dalam melaksanakan kesepakatan kelas. Pembiasaan yang saya bangun adalah menyimpan ketika pembelajaran, harus menyimpan alat komunikasi dikumpulkan di depan. Seperti itu. Ini kasusnya. Bangga, silakan cek it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Prianti, CGP Angkatan Darat Kabupaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang praktik segitiga restitusi. Baik, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompoknya. Teori kontrolnya yang tadi menstabilkan. Berikut video praktikum segitiga restitusi. Ini salah satu kebiasaannya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas yang saya buat adalah ketika proses pembelajaran, seluruh handphone siswa disimpan di tempat penyimpanan agar tercipta suasana pembelajaran yang fokus. Suatu ketika, sebut saja namanya Yaspi, salah satu siswa saya, meminta izin untuk meminjam handphonenya untuk mengirimkan data tugas kepada saya, dan saya pun mengizinkannya. Namun setelah saya perhatikan, kenapa Yaspi belum mengirimkan datanya, saya menjadi penasaran. Ternyata betul apa yang saya pikirkan, bahwa Yaspi bermain game online. Dan akhirnya saya suruh untuk menemui saya di ruangan. Assalamualaikum.
Betul. Silakan duduk. Kenapa Bapak manggil dia sendiri? Kamu tahu kesalahannya ya? Kamu tapi sudah tidak jujur kepada Allah. Katanya mau memindah handphone sebentar untuk sebentar. Kenapa malah bermain game dengan kamu? Betul, kamu bermain game dengan kamu. Ya, dengan teman kamu. Untuk kesalahan hari ini, memang semua siswa pernah dulu. Mungkin teman-teman beliau pernah bohong dan tidak jujur, ya. Tetapi, apakah kamu mempunyai alasan kenapa kamu berbohong tadi? Dan saya malah bermain game. Begitu, menurut kamu ya. Ya, Jadi kamu mengakui kesalahan itu. mengaku. Nah, apakah kamu memiliki cita-cita? Mulai itu Pak, Apa cita-citanya? untuk menjadi direktur fotografi. Gitu. Ya, Kamu mau fokus menjadi direktur fotografi? mau. Nah, dengan cara apa? Supaya kamu fokus. Dengan cara belajar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran, lalu bersikap jujur dan mengikuti tata tertib dan aturan sekolah. Oke. Benar sekali apa yang kamu bicarakan. Kamu kalau ingin menggapai cita-cita harus tetap belajar dengan giat, selalu fokus dalam pembelajaran, ya, mengikuti apa yang menjadi aturan sekolah dan kita sepakati di dalam kelas, ya, supaya menumbuhkan rasa kejujuran, tanggung jawab dan mandiri. Ya, baik Pak. Betul? Betul. Ya, tetap semangat ya, Ya Pak. untuk selalu belajar dengan fokus dan mencapai cita-cita. Siap Pak. Oke, tidak akan mengulangi lagi kan? Tidak akan Ya, mengulangi. terima kasih. Saya izin mulai kelas Pak. Ya, ya, jangan mengulangi yang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yasmi Chandra dari kelas 12 Multimedia 1. Setelah Pak Insan melaksanakan praktek segitiga restitusi, saya merasa lega karena Pak Insan tidak memarahi saya dan Pak Insan memberi motivasi dan nasihat kepada saya. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi tanpa harus kita sebagai penghukum saja terhadap anak. Kalau kita sudah menyepakati membuat kesepakatan kelas, maka anak pun karena kita diuntungkan, siswa kita itu sudah berkarakter, sudah dewasa. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu dengan cara menggali apa yang diidentifikasi kesalahannya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Karena ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, itu kita membandingkan dengan kesalahan-kesalahan teman-temannya. Tidak hanya dia gitu yang pernah melakukan seperti itu. Ya, kemudian menanyakan keyakinan bahwa dia kedepannya akan bisa lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Nah, itu penerapan dari implementasi yang kita lakukan sebagai aksi nyata dari calon guru penggerak Kabupaten Bandung. Saya berkolaborasi dengan Pak Andri saat ini untuk mewujudkan salah satunya budaya yang positif dari hal-hal yang terkecil menjadi hal-hal yang besar, khususnya di sekolah tercinta kita ini, SMK Negeri 1 Ketapang. Minimal kita bisa menerapkan di program keahlian teknik komputer dan informatika. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan. Tentang budaya positif. Oke, kamar saya. Sekarang ini Bapak Ibu hatur nuhun pisan. Oke, kita mengagali tuang. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, kenapa saya buat seperti ini? Selalu di presentasi saya diakhiri dengan terima gaji. Kalau kita buat endingnya happy ending itu akan membuat monumental gitu Bapak Ibu. Jadi buatlah
sebuah presentasi itu akhirnya harus menyenangkan, karena gaji itu menyenangkan. Membuat tersenyum. Ya, membuat tersenyum. Walaupun setengah kekeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Insan dan Pak Andri, terima kasih atas pemaparan yang telah dijelaskan tadi. Bagi saya dan bagi teman-teman yang lain itu sangat inspiratif, menambah wawasan kita bagaimana budaya positif yang ada di sekolah ini. Itu saja mungkin dari saya untuk refleksi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andri dan Pak Insan yang sudah memaparkan tentang budaya positif gitu ya. Sangat memberi wawasan bagi kita dan menambah pengetahuan gitu. Yang tadinya seperti dipaparkan emang sangat sudah terbiasa gitu ya, sudah terbiasa dilaksanakan. Akhirnya ada tambahan gitu ya, lebih detail, sangat membantu dan mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas untuk guru-guru semua gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Insan dengan Pak Andri. Cukup jelas ya pemaparannya tentang budaya positif, luar biasa. Itu juga jadi pengalaman buat kita yang masih guru biasa saja, bukan calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan juga di kelasnya masing-masing. Ya, itu saja. Sukses buat Pak Iksan dengan Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.